Kakakku, ada permintaan seperti ini, apakah kakak bisa? Aku coba dulu ya adikku. Jadi, hasil yang kita harapkan nantinya seperti ini. Sebuah drop-down list yang berisi daftar tahun yang dapat dipilih. Data yang ditampilkan adalah data rekapitulasi total penjualan dan data rekapitulasi total porsi, dari masing-masing cabang, per bulan dan per tahun. Oke, kita mulai. Di sini kita akan buat rekapitulasi penjualan dari 3 tahun, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022. Ayo kita cek datanya dulu. Kita coba buka yang 2020 dulu. Ini data aslinya. Di dalamnya terdapat data penjualan per bulan yang ditempatkan di masing-masing sheet terpisah. Masing-masing sheet mengandung tabel Excel yang diberi nama dengan nama bulan dari Januari sampai dengan Desember. Tabel data ini diberi nama dengan penamaan bahasa Inggris agar memudahkan kita nanti ketika ingin menghubungkan ke dalam tabel tersebut karena Excel mengenalinya sebagai nama bulan. Setelah ini, kita akan coba buat rekapitulasi total penjualan per bulan dan per produk. Di sini sudah disiapkan sheetnya yang diberi nama rekapitulasi penjualan. Dalam sheet ini, akan kita masukkan data rekapitulasi total penjualan per produk dan total porsi per produk dalam 1 tahun. Langkah pertama yang kita ambil adalah melengkapi tabel dengan list produknya. Di sini kita menggunakan rumus Unique. Dalam menyiapkan rumus tersebut, kita ambil data dari kolom cabang pada bulan Januari. Pada tabel ini kita dapat melihat bahwa nama bulan ditulis sesuai dengan nama tabel data per bulan, supaya rumusnya bisa kita buat dinamis yang terhubung dengan tabel-tabel tersebut. Ini yang tadi kita maksudkan kenapa nama tabelnya merupakan nama singkatan bulan dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, kita buat rumus SUMIF yang sederhana terlebih dahulu. Ayo kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Kemudian, kita masukkan kolom yang mengandung data yang akan kita jumlah. Karena datanya sudah dalam bentuk tabel Excel, maka kita tinggal pilih kolom yang mengandung data cabang. Selanjutnya, kita pilih nama cabang yang akan dijumlah. Jangan lupa dikunci kolomnya agar bisa kita salin nantinya. Terakhir, kita pilih kolom yang akan kita jumlah. Di sini, kita pilih total penjualan. Setelah itu tekan Enter. Selanjutnya, kita buat rumus SUMIF Indirect. Rumus ini akan menghubungkan tabel data dengan judul kolom ini yaitu Jan. Rumus ini dapat disalin ke kanan setelah kita hubungkan nama tabel dan judul kolom. Rumus indirect ini mensyaratkan nilai di dalam kurung adalah teks, yang menunjukkan referensi data yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita harus ubah semua informasi dalam rumus yang sudah ada menjadi teks terlebih dahulu, dengan menambahkan tanda petik di depan dan di belakang. Oke. Sampai langkah ini dulu kita tekan Enter, untuk mengecek apakah terjadi error atau tidak. Karena tidak terjadi error, maka kita lanjutkan ke perubahan referensi tabel menjadi mengacu ke judul kolom ini. Nah, untuk menggabungkan referensi sel dengan teks kita gunakan tanda ampersand dan tanda petik. Jangan lupa kita kunci row-nya agar bisa kita salin. Langkah selanjutnya kita salin rumusnya ke kanan dan ke bawah agar semua data yang tersedia dapat ditampilkan. Untuk tabel porsi, kita tinggal salin rumus yang ada di tabel total penjualan. Kemudian kita ubah referensi judul kolom, menyesuaikan posisi judul tabel. Terakhir, referensi data total penjualan, kita ubah menjadi data total porsi. Untuk tahun 2021 dan 2022, kita tinggal salin rumusnya, dan paste ke sheet rekap penjualan yang sudah tersedia dengan format yang sama.
Pertama, kita buat file Excel yang baru terlebih dahulu. Kemudian, kita siapkan tabel data yang kita salin dari rekap per tahun. Selanjutnya, kita tambahkan list nomor di atas judul kolom tabel untuk referensi VLOOKUP nantinya. Kita mulai dari angka 2 menggunakan rumus sequence. Kita siapkan juga untuk tempat drop down listnya. Selanjutnya, kita buat drop down list dulu, seperti ini. Setelah drop down list jadi, kita mulai siapkan rumusnya. Kita tulis dulu rumus VLOOKUP tanpa indirect. Pertama, kita masukkan nilai yang ingin dicari. Kemudian masukkan tabel yang kita akan ambil datanya, kita ambil contoh 2020 dulu. Kita masukkan range data yang akan dijadikan referensi. Selanjutnya, kita isi kolom yang ingin ditampilkan. Karena kita sudah membuat listnya di atas judul, maka kita arahkan ke sel tersebut. Selanjutnya, pilih false dan enter. Jangan lupa dikunci referensi selnya biar bisa disalin nantinya. Sekarang kita tambahkan fungsi if error. Adapun pesan yang akan ditampilkan kalau terjadi error adalah no data. Sekarang kita coba edit rumus VLOOKUP-nya, supaya lebih dinamis dengan menggunakan rumus indirect. Pertama kita tulis dulu rumus indirect-nya dan kita tambahkan tanda petik di dalam referensi data yang kita gunakan untuk VLOOKUP. Setelah itu kita tekan enter untuk mengetes, apakah terjadi error atau tidak. Ternyata tidak ada error. Selanjutnya, kita ubah angka tahun menjadi referensi ke C2 yang berisi drop down list. Di kanan dan kirinya, kita tambahkan tanda petik dan ampersand untuk menggabungkan teks dan referensi sel. Setelah itu, kita kunci selnya agar bisa disalin ke bawah dan ke kanan. Langkah selanjutnya kita salin rumusnya ke kanan dan ke bawah agar semua data yang tersedia dapat ditampilkan. Untuk tabel porsi, kita tinggal salin rumus yang ada di tabel total penjualan dan kita ubah referensi range datanya ke range data total porsi. Kemudian, kita salin ke bawah dan ke kanan. Salah satu kelemahan menggunakan VLOOKUP indirect dengan referensi ke file yang berbeda adalah, ketika file yang dijadikan referensi ditutup, maka data terkait dengan file yang ditutup tersebut tidak dapat ditampilkan. Sehingga, kita harus selalu membuka file tersebut untuk dapat menampilkan datanya. Contoh, kita coba tutup file tahun 2020, kemudian kita coba sajikan datanya menggunakan drop-down list. Akan muncul pesan no data, karena filenya sudah ditutup. Salah satu solusi untuk mengatasi kelemahan ini adalah, menggunakan Power Query, dengan referensi ke folder yang dijadikan seperti database. Terima kasih sudah menyimak video ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video dari kami.